Mantan pemain AS Roma buka kans main di Liga Indonesia. Mantan pemain AS Roma Yani Raja Nainggolan mengomentari soal kansnya bermain di Indonesia. Menurutnya dirinya masih memiliki fisik yang kuat dan berstatus sebagai pesepak bola, sehingga ia tidak menutup kemungkinan untuk bermain di Liga 1 Indonesia. Raja Nainggolan membicarakan mengenai kansnya untuk bisa bermain di Indonesia. Menurutnya selama dirinya masih memiliki kondisi fisik yang bagus, kans tersebut masih terbuka lebar. Lakoni partai hidup mati, timnas Italia panggil gelandang veteran milik Arsenal. Allenatore tim nasional Italia Luciano Spalletti kabarnya bakal kembali memanggil gelandang veteran Arsenal yakni Jorginho untuk menghadapi lanjutan kualifikasi Piala Eropa 2024 di bulan November ini. Italia berada 6 poin di belakang puncak klasemen yakni Inggris dan 3 angka dari Ukraina di posisi yang kedua. Dan 4 poin setidaknya perlu diamankan oleh Italia jika ingin mendapatkan tiket menuju Jerman. Dihubungi oleh FA, Mikel Arteta dan Arsenal dalam bahaya. Asosiasi sepak bola Inggris yakni FA telah melakukan kontak dengan Mikel Arteta dan juga Arsenal terkait amukan terhadap VAR yang kontroversial pada pertandingan melawan Newcastle United kemarin. Mikel Arteta meluncurkan kata-kata kasar tentang VAR setelah kekalahan The Gunners dari Newcastle United pada akhir pekan yang lalu. Ia kemudian melabeli keputusan untuk mengesahkan gol Anthony Gordon sebagai aib dan sangatlah memalukan. Klub asal London Utara ini berisiko melanggar peraturan terkait komentar media, khususnya peraturan etika titik 1 yang bisa saja berujung kepada sanksi. Barcelona sedang tidak pede. Xavi Hernandez menilai Barcelona main jelek saat dikalahkan oleh Shakhtar Donetsk di ajang Liga Champions. Xavi mengakui level kepercayaan diri Barcelona saat itu sedang menurun. Ini bukan pertama kali Xavi menyoroti performa dari Barcelona. Akhir pekan lalu Xavi juga mengkritik penampilan timnya meski menang 1-0 atas Real Sociedad. Dua penampilan yang tak memuaskan itu menyusul kekalahan dari Real Madrid di ajang El Clasico. Xavi mengakui timnya sedang tidak merasa percaya diri. Stefano Pioli puas dengan kinerja skuadnya di laga AC Milan kontra PSG. Manajer AC Milan Stefano Pioli mengaku puas dengan hasil kerja skuadnya yang berhasil menang di laga kontra melawan PSG. Ia juga memuji performa Rafael Leao yang bermain apik pada laga tersebut. Meskipun demikian, Pioli juga meminta Leao untuk tak cepat puas dan terus konsisten dalam mempertahankan performanya tersebut. Manuel Locatelli akan segera perpanjang kontraknya bersama Juventus. Kabar gembira datang dari skuad Juventus. Salah satu pemain mereka yakni Manuel Locatelli akan segera menekan perpanjangan kontrak yang baru. Dilansir oleh Fabrizio Romano, Juventus sudah memulai proses untuk memperpanjang kontrak sang pemain dari beberapa bulan yang lalu. Dikabarkan Juventus akan memberikan kontrak dengan jangka waktu yang cukup lama untuk sang pemainnya tersebut. Dikabarkan ia akan dikontrak hingga tahun 2028 mendatang. Ben White akan dapatkan kenaikan gaji yang signifikan. Arsenal kabarnya akan mempersiapkan kontrak baru untuk Ben White dan di kontrak barunya tersebut ia akan mendapatkan kenaikan gaji yang cukup besar. Dilansir oleh Football Insider, keputusan Arsenal untuk mempertahankan Ben White tak lepas dari banyak klub yang kini mulai membidik sang pemain. Karena itu Arsenal kini berusaha untuk bisa mempertahankan sang pemain dari incaran klub tersebut dengan memberinya kontrak yang baru. Untuk saat ini sendiri sang pemain sudah mendapatkan gaji 1 minggu sebesar 120.000 pounds per pekannya, dan itu berarti Arsenal akan menaikkan gajinya lebih tinggi daripada saat ini. Namun untuk saat ini sendiri belum diketahui secara pasti berapa kenaikan gaji yang didapatkan oleh sang pemain. Tersingkir dari Liga Champions, Union Berlin incar tiket Liga Eropa. Union Berlin sukses memutus tren 12 kekalahan beruntun di seluruh ajang kompetisi saat bertandang ke markas Napoli. Meski hanya mampu bermain imbang, satu angka pertama Union di Liga Champions jelas berarti penting. Hasil imbang ini memastikan terhentinya langkah Union Berlin di ajang Liga Champions. Meski demikian, tim ibu kota Jerman itu masih bisa memperebutkan peringkat ketiga bersama Braga untuk bisa mengamankan tiket ke babak penyisihan Liga Eropa.
Arsenal kalahkan Sevilla. Arsenal meraih kemenangan dalam lanjutan grup B Liga Champions. Kali ini Arsenal kembali meraih kemenangan saat berjumpa dengan Sevilla di Emirates Stadium dan Arsenal menang dengan skor akhir 2-0. Dua gol kemenangan Arsenal dicetakkan oleh Leandro Trossard di menit ke-29, kemudian disusul Bukayo Saka di menit ke-64. Dengan hasil ini Arsenal sementara berada di puncak klasemen dengan torehan 9 poin dan Sevilla terjerembab di dasar klasemen dengan baru mengoleksi 2 poin. Sedangkan di partai lain Bayern Munchen berhasil menundukkan perlawanan alot dari Galatasaray. Skuad Thomas Tuchel memetik kemenangan 2-1. Harry Kane mencetakkan pilihan saat memasuki 10 menit terakhir dan tim tamu sempat membalas lewat Cedric Bakumbu di penghujung laga. Sedangkan kemenangan juga diraih Madrid ketika bertemu dengan Braga. Real Madrid menang telak 3-0 pada laga tersebut. Kali ini 3 gol Madrid dicetakkan oleh Brahim Diaz, Vinicius Junior dan juga Rodrigo di menit ke-60. Tambahan 3 poin memastikan langkah Madrid menuju babak 16 besar Liga Champions. Sementara itu, drama terjadi saat FC Copenhagen memberi kejutan kepada Manchester United, di mana Setan Merah kalah 4-3 pada pertandingan tersebut. Manchester United awalnya sempat unggul 2 gol berkat Rasmus Højlund di menit ke-3 dan menit ke-28. Keunggulan ini segera disamakan oleh Mohamed Elyounoussi dan juga penalti dari Diego Gonçalves tidak lama setelah Marcus Rashford menerima kartu merah. Manchester United sempat kembali unggul di babak kedua berkat eksekusi penalti dari Bruno Fernandes. Namun FC Copenhagen yang tidak kenal menyerah membalikkan situasi berkat 2 gol di penghujung laga. Dengan hasil ini Manchester United turun ke dasar klasemen dengan baru mengoleksi 3 poin. Sedangkan FC Copenhagen kini naik di urutan kedua dengan koleksi 4 poin. Kalah dari FC Copenhagen, Manchester United masih bisa lolos ke fase gugur. Manchester United lagi-lagi menelan kekalahan di fase grup Liga Champions. Kekalahan ini tentu membuatkan Manchester United untuk lolos ke fase gugur semakin kecil. Namun tenang saja, masih ada harapan bagi Setan Merah untuk lolos ke fase gugur nantinya. Setan Merah diwajibkan menangi 2 laga terakhir Anda ingin tetap lolos menuju babak 16 besar. Los Blancos menang, Ancelotti buat rekor yang baru. Real Madrid meraih kemenangan atas Braga di lanjutan Liga Champions. Hasil ini berbuah rekor untuk pelatih mereka yakni Carlo Ancelotti. Kemenangan ini menjadi tonggak sejarah bagi Ancelotti. Dilansir dari situs resmi Real Madrid, pelatih asal Italia itu kini sudah mencatatkan 116 kemenangan di ajang Liga Champions. Angka tersebut menjadikan Ancelotti sebagai pelatih dengan kemenangan terbanyak di Liga Champions. Ia mengungguli Sir Alex Ferguson yang meraih 115 kemenangan di kompetisi tertinggi antar klub Eropa tersebut. Chelsea kehilangan pesaing dalam perburuan Ivan Toney. Laporan dari Tim Talk menjelaskan, Chelsea nantinya akan berburu Toney tanpa pesaing di bursa transfer musim dingin ini. Sebab kini Arsenal dikabarkan belum siap untuk bersaing. Arsenal sebenarnya masih berminat dengan sang pemain, tetapi mereka baru akan bergerak di musim panas mendatang. Sedangkan Chelsea ingin bergerak secepatnya pada bursa transfer musim dingin ini. Meski demikian, mendatangkan Toney ke Stamford Bridge bukanlah perkara mudah. Ada satu hal yang mungkin bisa jadi faktor penghambatnya, yakni harga. Laporan yang sama menjelaskan bahwa Brentford sampai sekarang ini masih kekeh untuk melepas sang pemain berusia 27 tahun tersebut seharga 100 juta pound sterling. Ditinggal Thiago, Liverpool siap boyong gelandang baru dari Jerman. Dilansir dari Rudy Galetti, Liverpool kini mengarahkan radar mereka menuju Jerman. Mereka berminat untuk bisa mendatangkan gelandang milik Borussia Mönchengladbach yakni Manu Kone. Dikabarkan Jurgen Klopp langsung meminta manajemen Liverpool untuk mengejar Kone jika Thiago jadi pergi pada bursa transfer musim dingin. Liverpool juga dilaporkan bukan satu-satunya peminat dari Kone di tahun 2024 mendatang. Raksasa Bundesliga Bayern Munchen juga dilaporkan berminat untuk bisa mendatangkan sang pemain. Rencana Manchester United buang Martial, pulangkan Mason Greenwood. Manchester United dilaporkan punya rencana besar untuk dieksekusi di tahun 2024 mendatang. Mereka dikabarkan memutuskan untuk membuang Anthony Martial. Dilansir dari The Express, Manchester United sudah mantap untuk berpisah dengan Anthony. Mereka kecewa karena selama membela Manchester United, Martial kesulitan untuk tampil konsisten. Manchester United tidak akan menganggarkan biaya untuk bisa membeli sang striker karena mereka memutuskan untuk segera memulangkan Mason Greenwood saja.
Arsenal ancang-ancang untuk jual Kai Havertz. Kebersamaan Arsenal dengan Kai Havertz ternyata bisa berakhir sangat cepat. Arsenal kini sudah berancang-ancang untuk bisa menjual sang pemain. Dikutip dari Defensa Central, Kai Havertz dinilai layak untuk ditebak lebih awal. Laporan yang sama juga mengklaim Arsenal bahkan sudah menetapkan bandrol harga dari sang pemain. Harganya diperkirakan lebih murah daripada saat membelinya. Arsenal kabarnya akan melepas Havertz di angka 40 juta euro saja. Arsenal rela merugi sekitar 35 juta euro dari harga belinya. Diincar klub Arab Saudi, Manchester United bakal jual Rafael Varane. Rafael Varane berpotensi menyudahi karirnya lebih cepat di Manchester United. Tim berjuluk Setan Merah itu dikabarkan siap menjual sang bek di tahun depan. Football Insider melaporkan Manchester United sudah siap merelakan kepergian Varane di tahun 2024 nanti. Setan Merah berharap mereka bisa mendapatkan bayaran yang bagus untuk Varane, mengingat kontrak sang bek sendiri masih cukup lama bersama Manchester United. Real Madrid akhirnya putuskan tak akan angkut Kylian Mbappe walaupun gratis. Dikutip dari Fabrizio Romano, Real Madrid telah mengambil sikap untuk tidak mendatangkan Kylian Mbappe pada musim panas tahun depan. Meskipun berpeluang besar untuk bisa mendapatkan Mbappe dengan status bebas transfer, namun Real Madrid disebut-sebut tidak akan menghubunginya lagi. Laporan dari Cadena Ser turut melaporkan bahwa ada 3 alasan yang melatar belakangi sikap dari juara 35 kali Liga Spanyol tersebut. Pertama, gaji Mbappe dinilai terlalu mahal untuk sekelas pemain gratisan. Dan alasan kedua adalah faktor usia dari sang pemain yang kini menginjak 26 tahun. Lalu alasan yang ketiga adalah Real Madrid tidak mendatangkan mantan pemain dari AS Monaco tersebut karena alasan faktor ekonomi.